Pernah nggak Anda dengar cerita teman yang tiba-tiba jatuh cinta sama orang asing di internet, terus ujung-ujungnya kirim uang, tapi orangnya nggak pernah ketemu juga? Atau jangan-jangan Anda sendiri pernah hampir kena? Nah, hati-hati ya, itu yang namanya love scam atau penipuan berkedok cinta. Dan di Indonesia, kasus kayak gini tuh makin banyak tiap tahun. Love scam itu bukan cuma cerita di film, ini kejahatan beneran yang korbannya bisa siapa saja, bisa perempuan, laki, muda, tua. Modusnya pelaku biasanya nyamar jadi orang yang menarik menarik banget. Misalnya nih sering ngaku sebagai dokter, tentara, pengusaha, bule, atau janda kaya yang cari pasangan serius. Mereka ini biasa akan ngedeketin lewat DM, ngobrol tiap hari, dan akhirnya membuat Anda percaya sampai ya ujung-ujungnya minta uang. Alasannya bisa macem-macem. Misalnya butuh biaya darurat, pengiriman barang, sampai bisa jadi janji untuk datang ke tempat Anda. Tapi ya ujung-ujungnya Anda akan ditinggal dan uangnya nggak balik lagi. Di Indonesia, dalam hukumnya, misalnya penipuan seperti ini bisa dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Yang intinya siapapun yang pakai tipu muslihat atau kebohongan buat ambil keuntungan secara melawan hukum itu bisa dipidana. Tapi ingat ya, di balik pasal seperti itu kenyataannya ya memang nggak semudah itu. Banyak korban love scam nggak lapor karena malu, takut dianggap bodoh, atau bingung harus mulai dari mana. Belum lagi kalau pelakunya orang luar negeri atau identitasnya palsu banget. Proses hukumnya bisa panjang dan pembuktiannya rumit. Makanya yang kita butuhkan sekarang bukan cuma hukum yang menghukum pelaku, tapi juga bagaimana melindungi si korban love scam. Misalnya dengan cara edukasi. Karena edukasi masyarakat itu penting banget. Dan literasi itu harus ditingkatkan biar orang bisa bedain mana akun asli dan mana yang niat nipu. Dan negara juga harus hadir dengan regulasi yang update, akses ke bantuan hukum yang gampang, serta ya dukungan psikologis deh. Jadi kalau Anda kenal orang yang kayaknya lagi dimainin di dunia maya, coba bantu deh ingatkan. Dan kalau Anda sendiri yang jadi korban, jangan takut atau malu buat lapor. Anda bukan satu-satunya dan Anda punya hak buat dilindungi. Catat ya, hati-hati sama orang asing yang terlalu cepat bilang cinta. Jangan gampang transfer uang, apalagi kalau belum pernah ketemu. Screenshot semua percakapan dan bukti, siapa tahu nanti dibutuhkan buat lapor. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Karena yang ngerti hukum itu cara kita biar nggak kena pasal. Dan juga biar makin banyak orang yang tahu dan waspada. Karena cinta itu memang indah, tapi kalau palsu, ya bisa bikin kita jadi miskin.